warahmatullahi wabarakatuh. Wafatnya Nabi Isa alaihissalam adalah yang paling kontroversial di kalangan umat beragama. Orang-orang Yahudi menyebutnya terbunuh. Umat Nasrani menyebutnya meninggal di tiang salib. Sementara Al-Quran menyanggah keduanya. Nabi Isa alaihissalam tidaklah dibunuh dan tidak pula disalib, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam kembali akan diturunkan Allah ke muka bumi, membawa misi mulia dan memenuhi takdirnya sebagai manusia. Maka perlu mengenali pertanda kedatangannya. Matahari sebagai sumber energi bumi kelak juga akan memenuhi takdirnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap yang hidup pasti akan berakhir. Bagi Anda yang senang dengan minuman hangat, kelak di surga akan disajikan minuman hangat, racikan istimewa penghuni langit, diminum dalam cuaca yang sangat ideal. Nah pemirsa, semua itu akan kami informasikan untuk Anda dalam berita hasanah hari ini. Rangkaian berita ini kami awali dengan sebuah fakta bahwa rasa sakit wanita melahirkan itu ternyata melampaui kekuatan rasa sakit seseorang. Pemirsa, melahirkan itu luar biasa bagi seorang perempuan. Berapa kali pun melahirkan, tetapi seorang ibu tidak pernah mengeluh. Padahal di proses yang luar biasa ini, ada beberapa fakta yang patut kita ketahui. Badan manusia hanya mampu menanggung kesakitan sampai 45 del. Tetapi ketika bersalin, seorang ibu akan mengalami rasa sakit hingga 57 del, yang rasanya menurut para ahli sama dengan 20 tulang yang dipatahkan secara serentak. Ketika bersalin, rahim ibu akan mengembang 500 kali daripada ukuran normal untuk menampung kandungannya. Darah yang hilang ketika melalui proses kelahiran normal adalah 500 ml atau setengah liter. Tentu ini perjuangan yang luar biasa bagi seorang wanita untuk melahirkan. Itu sebabnya Islam mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Selain sakitnya tak terkira saat melahirkan, seorang ibu memelihara dan mendidik sejak kecil tanpa perhitungan biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak mengharapkan balasan sedikit pun dari anak. Meskipun anak sudah mandiri dan berkecukupan, tetapi tetap saja memperlihatkan kasih sayangnya yang tanpa batas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka pada anak yang durhaka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ridho dan murkanya pada keridoan dan kemurkaan orang tua. Inilah yang diinformasikan Nabi SAW. Keridoan Allah itu terletak pada keridoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Semua kehidupan manusia dan makhluk lainnya di dunia ini hanya sementara.
Walaupun manusia tersebut adalah dari para nabi utusan Allah, semua para nabi dan makhluk lainnya yang bernyawa akan menemui maut ajal kematiannya. Hanya saja tiap-tiap makhluk ciptaan Allah itu berbeda-beda tempat menemui ajalnya dimatikan atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di bumi seperti Nabi Adam alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua. Ada juga manusia yang diwafatkan oleh Allah di langit sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Seperti Nabi Idris alaihi salam dinaikkan ke langit dan diwafatkan di sana. Lain halnya dengan Nabi Isa alaihi salam yang oleh orang Nasrani disebut Yesus, menjadi bahan kontroversi antara Islam, Nasrani, dan Yahudi. Orang Yahudi mempercayai bahwa mereka telah membunuh Isa alaihi salam, dan orang-orang Nasrani meyakini bahwa Isa alaihi salam telah disalib dan dikubur. Namun kaum muslimin meyakini dengan jelas dan tegas bahwa Nabi Isa alaihi salam tidak disalib atau dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, Nabi Isa alaihi salam hingga kini masih belum merasakan sakratul maut seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap jiwa akan merasa kematian. Inilah di antara hikmah mengapa Nabi Isa alaihi salam kelak di akhir zaman akan kembali ke dunia. Di antara hikmahnya, beliau harus mengalami dan merasakan kematian di dunia. Kembalinya Nabi Isa alaihi salam kelak di akhir zaman membawa misi untuk menumpas Dajjal, sang Mesia palsu yang hingga detik ini kehadirannya masih dinantikan Zionis Israel. Ada 33 hadis sahih yang menegaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan kembali turun ke bumi. Bahkan ada yang mengatakan sampai 90 hadis. Dari semua itu akan tampak 5 pertanda kedatangan Nabi Allah Isa alaihi salam. Pertama, Nabi Isa akan turun di Menara Putih, yaitu salah satu menara di Masjid Bani Umayyah di Damaskus Timur. Saat turun ke muka bumi lagi di akhir zaman, Nabi Isa alaihi salam mengenakan 2 buah pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faran. Bila ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya, kelihatan landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya, kecuali pasti meninggal dunia. Padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Kedua, Isa alaihi salam akan membunuh Dajjal, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kekuatan dahsyat sehingga terlihat seperti memiliki kekuatan Tuhan. Banyak orang tertipu oleh kelihayannya. Ketiga, Isa alaihi salam akan bertemu Ya'juj dan Ma'juj, dan semua kaum jahat dan pengikutnya itu akan tewas. Keempat, Isa alaihi salam akan mendakwahkan agama tauhid seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW maupun nabi-nabi lain sebelumnya. Beliau akan menghancurkan simbol-simbol yang selama ini telah merusak, menipu, dan mengkhianati ajaran asli yang beliau bawa. Kelima, Isa alaihi salam datang, dunia penuh keberkahan. Bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan serta banyak barokahnya. Harta melimpah ruah, dendam, dengki, dan kebencian hilang sirna. Misalnya sebutir buah delima bisa membuat 40 orang kenyang. Setelah Isa alaihi salam datang selama 7 tahun, kondisi dunia sangat aman. Orang-orang akan memanggil-manggil orang lain yang mau menerima hartanya atau sedekahnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau menerimanya, karena saat itu seluruh penduduk bumi makmur, tak kekurangan apapun. Setelah itulah Nabi Isa alaihi salam memenuhi takdirnya sebagai manusia. Beliau wafat merasakan kematian yang sudah menjadi ketentuan Allah bagi setiap makhluknya. Jasadnya dimakamkan di muka bumi. Sebuah sumber menyebutkan kelak jasad Nabi Isa alaihi salam akan dimakamkan di Madinah dekat makam Nabi Muhammad SAW. Kedatangan dan kematian Nabi Isa alaihi salam menjadi tanda besar datangnya hari kiamat. Maka tak lama setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam, terbitlah matahari dari barat
dan binatang melata yang keluar dari perut bumi yang memberikan tanda kufur dan iman atas setiap manusia. Ketika itulah setiap mukmin segera mengetahui bahwa itulah detik-detik kemunculan angin lembut dari Yaman yang akan mencabut nyawa setiap mukmin. Setelah itu, tidak seorang manusia yang masih memiliki keimanan kecuali akan menemui ajalnya. Ketika seluruh penduduk manusia tidak lagi menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kondisi seburuk-buruk manusia, dan kepada mereka lah kiamat akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, tak hanya semua manusia yang merasakan kematian. Makhluk Allah bernama matahari pun tengah bergerak menuju kematiannya. Matahari telah memancarkan panas selama sekitar 5 miliar tahun. Sebagai akibat dari reaksi kimia konstan berlangsung pada permukaannya. Pada saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa depan, reaksi ini pada akhirnya akan berakhir dan matahari akan kehilangan semua energi dan akhirnya mati. Inilah yang diinformasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan matahari berjalan ke tempat peristirahatannya. Itu adalah keputusan dari Yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui. Quran Surah Yasin ayat 38. Ayat ini menjadi acuan bahwa pada suatu hari energi matahari akan berakhir. Allah Maha Tahu akan kebenarannya. Matahari akan terus dalam perjalanannya dalam ruang dan waktunya, tetapi pergerakan ini akan berlanjut sampai waktu tertentu yang telah ditetapkan. Ketika matahari dipadatkan dalam kegelapan, yang muncul dalam deskripsi adalah hari kiamat, memberitahu kita bahwa seperti waktu itu akan datang. Waktu tersebut hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pakar, ilmuwan, dan analisis ilmiah menjelaskan bahwa matahari mengkonsumsi 4 juta ton materi. Matahari akan mati ketika bahan bakar yang dimiliki semua telah dikonsumsi oleh matahari. Panas dan cahaya yang dipancarkan dari matahari adalah energi yang dilepaskan seketika. Inti hidrogen berubah menjadi helium dalam proses fusi nuklir. Energi matahari, dan karena itu hidupnya, sehingga akan berakhir setelah bahan bakar ini telah digunakan. Allah Maha Mengetahui kebenarannya. Matahari menghasilkan panas dan menopang kehidupan di planet kita. Tak seperti manusia, matahari juga memiliki umur yang terbatas. Seiring dengan penuaan bintang terang ini, matahari akan menjadi lebih panas dan menguapkan semua lautan kita dan membunuh semua kehidupan di planet bumi. Matahari terus menjadi lebih panas karena usia dan membakar bahan bakar lebih cepat. Suhu akan meningkat, akhirnya memusnahkan kehidupan hewan, penguapan laut, dan membunuh semua kehidupan tanaman. Matahari akan membengkak dan menjadi bintang raksasa merah menelan planet-planet terdekat. Daya tarik gravitasinya akan mengurangi dan memungkinkan bumi melarikan diri. Pada akhirnya, ia akan menyusut menjadi bintang kecil putih, memancarkan cahaya selama seminggu untuk ratusan miliar tahun. Pemirsa Hasanah, selama ini kita sering membaca atau mendengar beberapa buah di bumi yang berasal dari surga. Misalnya saja buah pisang, delima, anggur, dan masih banyak lagi buah-buahan yang tertulis dalam Al-Quran sebagai buah-buahan surga. Ternyata tidak hanya buah-buahan saja makanan bumi yang ada di surga. Minuman hasil olahan ini juga merupakan salah satu hidangan untuk para penghuni surga nantinya. Minuman surga yang ternyata sering dikonsumsi dan diolah oleh masyarakat Indonesia, yaitu wedang jahe. Minuman tradisional asal Jawa Tengah dan Timur ini berkhasiat untuk menghangatkan tubuh saat cuaca dingin. Ternyata minuman semacam ini juga tertulis dalam Al-Quran sebagai minuman surga. Hal ini disampaikan Al-Quran Surah Al-Insan
Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Quran Surah Al-Insan ayat 17. Dengan demikian, kenikmatan-kenikmatan surga yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran merupakan hal-hal yang biasa dikenal manusia. Salah satunya adalah minuman segar yang dicampur dengan jahe yang merupakan tanaman akar beraroma yang disukai masyarakat. Tumbuhan rimpang bernama Latin Zingiber officinale ini memang sangat populer sebagai rempah yang menyehatkan. Selain murah dan mudah didapatkan, jahe kemungkinan memiliki khasiat lain di balik itu. Tidak hanya di Indonesia saja, para orang Arab dan Timur Tengah juga sering membuat minuman jahe. Mereka biasanya mencampurkan rempah ini pada minuman untuk menghangatkan. Sebuah riwayat juga menceritakan bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi jahe. Rasulullah SAW biasanya menggunakannya sebagai pengobatan. Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anha meriwayatkan, Raja Romawi pernah menghadiahkan sekantong jahe kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau memberikan sepotong jahe itu kepada setiap orang. Beliau juga memberikan sepotong kepadaku. Minuman campuran jahe surga ini tentu akan sangat berbeda dengan wedang jahe yang kita nikmati saat ini. Pasalnya, hidangan ini diracik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung untuk hamba-hambanya yang berhasil menjalani ujian di dunia. Jahe di surga berasal dari mata air surga yang bernama salsabil. Jika biasanya kita meminum wedang jahe di pinggir jalan bersama teman, maka di surga nanti, para penghuninya akan meminum minuman campuran jahe bersama pelayan-pelayan yang awet muda seperti mutiara yang bertaburan. Pemandangan yang disaksikan pun sungguh menakjubkan, yaitu kerajaan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Allah berfirman, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang berasal dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Quran Surah Al-Insan ayat 17 hingga 20. Wallahu a'lam bishawab. Menikmati minuman dan makanan serta keindahan tiada tara di surga tentu semakin nikmat jika didukung oleh cuaca yang tepat. Lalu seperti apa cuaca di surga? Sehingga membuat kita, para penghuninya, selalu bisa menikmatinya tanpa bosan sepanjang waktu. Pemirsa, di surga tidak ada terik matahari yang menyengat dan salju yang sangat dingin. Cuacanya cerah menerangi penghuninya dengan suasana yang sangat menghanyutkan perasaan dan tiada bandingannya. Tidak mungkin untuk dapat diungkapkan dengan kata-kata, kecuali kalau kita sudah mengalaminya. Di dunia, dalam 1 tahun, hari demi hari berganti dengan cuaca dan udara yang silih berganti. Ada saatnya kita merasakan nyaman dan segar dengan cuaca dan suhu udara yang pas terasa di kulit. Biasanya itu terjadi pada pagi hari. Sedangkan di surga, cuacanya senantiasa sesuai dengan fisik dan jiwa manusia. Dengan ukuran yang pas, seperti yang diinformasikan dan dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan ia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Quran Surah Al-Insan ayat 11 hingga 14.
Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa mereka tidak merasakan panas yang terik atau dingin yang menyengat. Cuaca semacam itu menurut kebanyakan musafir adalah cuaca seperti saat menjelang fajar atau saat matahari akan terbenam. Dengan demikian, iklim di surga menjadi sangat menyenangkan. Wallahu a'lam. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah di surga ada malam?" Rasulullah SAW menjawab, "Apa yang telah kamu siapkan untuk itu?" Orang itu menjawab, "Aku mendengar Allah berfirman, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang." Quran Surah Maryam ayat 62. Perawi hadis ini pun berkata, malam itu waktu antara pagi dan petang. Rasulullah SAW bersabda, di surga tidak ada malam. Di sana ada sinar dan cahaya. Pagi mengantarkan mereka pada keadaan santai, dan santai mengantarkan mereka pada pagi. Lalu akan datang pada mereka saat-saat untuk sholat. Pada saat itulah mereka menunaikan sholat. Para malaikat pun mengucapkan salam kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Pemirsa Hasanah, pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anha patut kita renungkan. Aku mengamati semua sahabat dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Semoga informasi yang kami sajikan dalam Berita Hasanah hari ini dapat memberikan inspirasi bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.